narkoba sendiri kan memiliki golongan, memiliki golongan mulai dari golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Narkoba itu adalah sesuatu yang harus diperangi, kemudian dibasmi dan dihindarilah seperti itu. Yang penting kita memiliki kesadaran dan kepedulian itulah yang penting di antara kita untuk menanggulangi bahaya narkoba itu sendiri. Tegas Podcast, let's start to the show. Halo Sobat Tegas, kembali lagi nih di Tegas Podcast pada season yang ketiga. Sebelumnya, kenalin terlebih dahulu. Nama aku Siti Nur Ami, aku dari bidang eksternal Tegas Universitas Brawijaya 2023. Di sini, aku nggak sendirian nih, pastinya aku ditemani sama rekan aku yaitu Amanda. Halo Amanda. Halo Ami. Halo teman-teman, kenalin aku Amanda Putri Prastya, bidang penyuluhan UKM Tegas Universitas Brawijaya 2023. Wah, udah lama nih kita nggak menyapa pendengar di rumah. Kira-kira gimana nih kabar pendengar di rumah? Baik dong tentunya. Dan pastinya aku ini semangat banget buat dengerin materi podcast pada hari ini. Dan tentunya kita di sini mau bahas apa sih kira-kira Amanda? Jadi pada episode kita kali ini kita akan membawakan tema podcast Menjalin Harmoni Membentuk Pribadi Anti Narkoba Remaja Masa Kini yang berhubungan dengan hari yang kita peringatin hari ini. Kira-kira apa sih kita memperingati hari apa kita hari ini? Pada kali ini kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, di mana pada setiap tahunnya kita memperingati hari ini, yaitu tepat pada tanggal 26 Juni. Nah, bener banget. Jadi, Hari Anti Narkotika Internasional ini digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya narkoba. Ngomong-ngomong, kita cuma berdua aja nih, Mi. Tentunya enggak dong. Pada podcast kali ini kita akan ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Kira-kira siapa nih teman-teman? Beliau merupakan juara 1 Duta Anti Narkoba Kota Malang 2023. Wah, keren banget, Mi. Iya dong, pastinya keren. Langsung saja nih kita panggil. Halo Kak Malik Ibrahim. Halo semua. Halo Kak. Halo. Gimana nih, Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Kira-kira Kakak sekali ini sedang lagi sibuk apa sih? Kalau ditanya soal kesibukan pasti setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau berbeda dengan aku ya, soalnya memang aku baru lulus dari SMA tahun 2023 ini. Jadi kesibukannya pasti selain membantu orang tua juga aktif dalam kegiatan organisasi. Contohnya ya di Duta Anti Narkoba ini, seperti itu. Oke, nah ngomongin Duta Anti Narkoba, kira-kira apa sih Kak motivasi Kakak dulu sebelum daftar menjadi Duta Anti Narkoba seperti itu Kak? Pastinya kalau ditanya motivasi mengikuti pemilihan Duta Anti Narkoba pasti ingin menjadi seorang pribadi yang bisa membantu masyarakat ataupun membantu badan-badan anti narkoba untuk menanggulangi bahaya narkoba yang ada, terutama di era masa depan ataupun masa kini di tengah era globalisasi, modernisasi dan juga digitalisasi. Karena memang kan saya juga seorang pemuda dan hidup di tengah-tengah para pemuda itu sendiri. Oke, kalau dari motivasi yang sudah Kakak sampaikan tadi kan berhubungan terkait dengan apa sih itu penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau dari pandangan Kakak sendiri nih, kira-kira apa sih narkoba secara general itu? Narkoba secara general, pasti kalau misalkan orang-orang ditanya ya, begitupun juga dengan saya, mungkin banyak orang juga di luar sana kalau ditanya, apa sih narkoba itu? Pasti mereka jawabnya, oh obat-obatan terlarang, oh narkotika, oh psikotropika, pasti jawabannya seperti itu. Kalau ditanya seperti itu pasti secara istilah ataupun secara umumnya lah, narkoba itu obat-obatan terlarang, yang mana singkatan narkoba sendiri kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif seperti itu. Kalau itu kan pengertian dari narkoba. Kalau jenis-jenisnya kira-kira apa aja Kak? Kalau jenis-jenisnya umumnya yang umum lah orang-orang tahu, seperti ganja, kemudian sabu-sabu, morfin, tanaman kokain, koka ataupun juga itu kodein gitu.
Ya Kak, kalau boleh tahu kan misalkan ya penonton di rumah mungkin pasti ada yang belum tahu gitu. Kalau mengenai bahaya narkoba tuh kan narkoba tuh dengar-dengar bisa digunain buat medis juga gitu. Kira-kira itu Oke. bahayanya apa gitu loh Kak? Narkoba sendiri kan memiliki apa namanya itu? Golongan. Memiliki golongan mulai dari golongan 1, golongan 2 dan juga golongan 3. Yang golongan 1 adalah di mana narkoba tersebut tidak boleh digunakan untuk hal apapun dan hanya boleh diketahui untuk ilmu pengetahuan aja. Contohnya seperti ganja. Kemudian di golongan 2 ada narkoba yang boleh digunakan untuk penelitian dan juga pengetahuan dan sedikit yang digunakan untuk pengobatan seperti itu. Contohnya morfin. Kemudian yang golongan ketiga yaitu narkoba yang mungkin banyak yang digunakan sebagai obat. Banyak yang digunakan sebagai obat. Contohnya itu kodein, seperti itu. Namun berbicara tentang bahaya dari narkoba itu sendiri, terutama kalau misalkan digunakan untuk pengobatan, pasti ada lah ya. Semua apapun yang ada di dunia ini pasti ada efeknya, seperti itu. Pasti ada efeknya. Karena memang narkoba itu kan memang diartikan sebagai obat-obatan terlarang. Meskipun digunakan tetap aja narkoba itu suatu yang terlarang. Jadi kalau mungkin pandangan dari aku, semisal orang itu sakit, diusahakan cari obat selain narkoba, seperti itu. Apapun penyakitnya, kalau misalkan kan sekarang kan juga narkoba juga masih bisa digunakan sebagai bahan pengobatan kan. Tapi kalau pandanganku narkoba bagaimanapun apapun bentuknya jangan sampai ada yang digunakan sebagai obat, seperti itu. Misal aku dulu. Misalkan nih ya Kak, kalau kan kata Kakak tadi kan kalau bisa tidak usah digunakan gitu. Misalkan nih kalau ada darurat si pasien ini tuh penyakitnya itu tidak bisa kayak kecelakaan lah misalnya. Lah dia itu butuh rasa buat penghenti rasa gitu loh atau buat bius. Lah itu menurut Kakak gimana? Pastinya kalau misalkan semua kan kalau darurat ya tidak apa-apa. Kalau darurat emang tidak apa. Tapi kembali lagi penggunaannya juga harus ditata gitu. Penggunaannya harus ditata mungkin dari dosisnya ataupun jumlah yang harus digunakan. Jadi itu harus diketahui seperti itu. Jadi berusaha diminimalisir lah penggunaannya gitu. Tidak apa-apa digunakan tapi seminimal mungkin. Oke, berarti kalau boleh aku sorot sebenarnya bahaya atau tidaknya narkoba itu tergantung penggunaan kita ya Kak Betul, ya. betul, Dan tergantung. pastinya juga harus ada yang mengawasi ya Harus kan? ada pengawasan. Oke, selanjutnya kita sudah membahas mengenai apa itu narkoba, jenis-jenis apa dan dampaknya itu apa. Sesuai sama aku sama Amanda tadi bahas waktu awal, podcast kita kali ini kan akan digunakan sebagai pemeringatan buat Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, Hani itu seperti apa gitu pandangannya? HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional merupakan hari peringatan penentangan kita terhadap narkoba atau narkotika yang ada di seluruh dunia. Tepat pada tanggal 26 Juni. Pertama kali HANI kalau nggak salah itu ada di tahun 1989 dan tahun 2023 ini tepat jatuh pada hari Senin tanggal 26 Juni ini. Kalau menurut saya HANI itu memang suatu peringatan yang cukup penting, terutama bagi kita orang yang peduli akan penanggulangan bahaya narkoba itu sendiri. Karena HANI itu juga bisa digunakan sebagai ajang kita untuk ajang untuk kita mengajak kesadaran di antara masyarakat bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang harus diperangi, kemudian dibasmi dan dihindari lah, seperti itu. Oke, jadi hari yang kita peringatin hari ini tuh sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat guna penyalahgunaan narkoba seperti itu. Kira-kira kontribusi apa sih Kak sejauh ini yang Kakak lakukan selama menjadi Duta Anti Narkoba Kota Malang seperti itu kepada penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Oke, kalau membicarakan tentang kontribusi pasti setiap orang kontribusinya masing-masing lah ya.
memiliki kontribusi masing-masing, ada yang banyak ataupun sedikit, pokoknya semua harus mampu berkontribusi lah. Sejauh menjadi Duta Anti Narkoba Kota Malang 2023 ini, kontribusi yang mungkin sudah saya berikan tak lain dan tak bukan adalah memberikan edukasi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba dan penanggulangannya seperti apa. Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah kontribusi ataupun hal positif yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan bahaya narkoba sebenarnya itu banyak. Tak perlu menjadi seorang duta anti narkoba, tak perlu menjadi seorang anggota organisasi anti narkoba ataupun apapun itulah. Yang penting kita memiliki kesadaran dan kepedulian itulah yang penting di antara kita untuk menanggulangi bahaya narkoba itu sendiri. Mungkin kan bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana ataupun hal-hal yang simpel lah dalam kehidupan. Kita punya media sosial, kemudian kita punya relasi pertemanan lah. Di antara itu mereka kita menumbuhkan kesadaran. Mungkin kalau misalkan kita aktif bermedia sosial, kita posting story, oh narkoba itu seperti ini bentuknya, dihindari, kemudian dibasminya seperti apa, kemudian dampak-dampaknya itu seperti apa gitu. Itu hal yang istilahnya kecil tapi manfaatnya besar gitu. Jadi tidak perlu menjadi seorang duta anti narkoba atau apapun itu, pokoknya yang penting kita punya kesadaran dan kepedulian, karena itu yang sangat penting di dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Kalau di Duta Anti Narkoba sendiri ada nggak sih Kak kira-kira program kerja yang dikhususkan untuk pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba? Kalau program kerja yang dikhususkan untuk hal tersebut itu pastinya ada, mungkin beberapa, karena kita tak hanya secara online maupun offline, maupun aplikasi maupun realisasi pastinya ada. Contohnya kalau misalkan yang online ataupun offline itu kita buat live streaming, kalau nggak live streaming Instagram dengan duta-duta dari daerah lainnya. Kemudian kalau secara online kita mengadakan sosialisasi ataupun webinar ke tempat-tempat yang memang butuh edukasi tersebut, edukasi tentang narkoba. Contohnya mungkin dalam beberapa waktu kemarin di Duta Narkoba sudah sempat mengadakan sosialisasi bersama Ducil atau Duta Cilik Anti Narkoba itu sendiri. Di salah satu SD di Kota Malang, seperti itu. Karena memang edukasi tersebut penting disampaikan bagi mereka-mereka yang masih di usia dini, seperti itu. Penting banget bagi mereka-mereka yang masih anak-anak, karena mungkin mereka belum mengerti lah secara keseluruhan, tapi mereka perlu mengerti secara garis besarnya aja bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya gitu. Oke, aku setuju sih Kak, kalau edukasi tentang narkoba itu emang harus sedari kita dini sampai besar itu harus diberi edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba seperti itu. Akhir-akhir ini kan ada berita viral yang sedang hangat dibicarakan, yaitu bayi yang dinyatakan positif narkoba. Jadi menurut berita yang saya baca, itu bayi itu minum air botol dari bekas narkoba seperti itu. Kalau dari Kakak sendiri memandang kasus itu seperti apa Kak? Oke, mungkin ini kalau misalkan bicarain masalah kasus seperti inilah ya, itu mungkin agak panjang kalau misalkan kasus seperti ini. Boleh. Kalau yang sempat saya dengar juga yang Kak sampaikan tadi, kalau ada seorang bayi yang positif narkoba akibat minum dari bekas botol narkoba itu. Oke. Mungkin saya cukup prihatin banget. Mungkin bayi yang baru lahir istilahnya belum tahu apa-apa tentang dunia. Kalau misalkan kita pahami kayak belum dapat dosa gitu kan. Belum dapat dosa kok tiba-tiba udah positif narkoba, udah badannya yang istilahnya masih kecil lah, itu udah kemasukan sama zat-zat yang berbahaya itu narkoba itu sendiri kan. Itu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan itu pasti banyak sekali. Tidak mungkin kan serta-merta bayi itu minum dari bekas botol yang ada narkobanya, itu kan tidak mungkin, pasti ada faktor-faktornya. Mungkin pertama pasti dari orang tuanya. Tidak mungkin dong kan anak itu tumbuh sendiri, kan tidak mungkin. Kan pasti dengan orang tuanya. Apalagi kalau mungkin masih bayi kan belum keluar rumah, masih dalam rumah, masih penuh dengan pengawasan sama orang tua.
mungkin itu dari pengawasan makanan, minuman, ataupun lingkungan tempatnya belajar, itu pasti masih sama orang tuanya. Dan faktor yang menyebabkan hal tersebut pasti dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya kurang pengawasan, ataupun orang tuanya kurang teliti lah dengan apa yang dilakukan oleh bayi tersebut, sehingga sampai minum dari botol bekas narkoba itu sendiri. Kemudian faktor yang selanjutnya pasti dari orang-orang sekitarnya. Kalau misalkan yang pertama tadi kan orang tua, yang kedua adalah orang-orang sekitarnya, mungkin tetangganya atau mungkin teman-teman seumurannya atau orang-orang yang ada di kampungnya lah, seperti itu pasti jadi suatu faktor yang cukup besar kemungkinan seperti itu. Karena memang saat ini penyalahgunaan narkoba ataupun penyebaran narkoba itu sendiri banyak sekali lewat hal-hal yang disukai oleh anak-anak, mungkin kayak permen ataupun minuman ataupun jajanan yang biasanya anak kecil-kecil suka makan itu kan. Lah itu para pelaku penyalahgunaan narkoba itu sering banget memasukkan narkoba itu dalam barang-barang seperti itu, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak seperti itu. Jadi kan kalau misalkan itu menjadi salah satu faktor penting bagi kita untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut juga. Misal kalau anak-anak perlu pengawasan akan makanan yang dimakan, terus kemudian jajan-jajanan. Sekarang kan mudah banget kan anak kecil itu makan makanan yang sembarangan, pulang sekolah tiba-tiba beli permen, beli apa itulah semacamnya seperti itu kan. Itu juga menjadi faktor. Kemudian faktor yang terakhir itu kalau mungkin bayi ya, kalau mungkin masih bayi, masih belum punya pemikiran. Kalau mungkin yang sudah beranjak agak besar dikit lah, balita, mungkin udah masih TK ataupun masih SD lah. Lah itu mungkin faktornya dari anak sendiri, karena memang dianya tidak bisa menjaga diri lah. Pentingnya yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pentingnya edukasi sedari dini seperti itu. Jadi mereka harus bisa memilah dan memilih apa sih yang seharusnya bisa aku gunakan. Kalau misalkan di anak kecil kan cuman sederhana aja lah yang penting kita edukasikan. Mungkin kayak, oh ini nggak bagus, oh ini bagus, oh ini kamu nggak apa-apa beli, oh ini nggak boleh kamu beli, seperti itu. Penting banget edukasi buat anak kecil. Jadi dari faktor-faktor yang udah aku sampaikan tadi, yang 3, yang orang tua, kemudian orang-orang di sekitarnya, kemudian dari anaknya sendiri, pemikiran dari anak-anak sendiri itu sangat berpengaruh, terutama sama contoh kasus yang sudah disampaikan tadi, yang bayi positif narkoba itu. Oh ya Kak, mungkin aku mau nanggapin sedikit. Kan ini kan kasusnya kan mungkin tentang bayi ya, dan di beritanya kan diberitakan kalau si bayi ini kan yang ngasih itu tetangganya. Kalau misalkan dari pengawasan orang tua itu kan kita sudah percaya gitu sama tetangga kita, oh nggak mungkin lah tetangga kita berbuat aneh sama anak kita gitu. Betul, Nah terus menurut kakak ini apa ya yang menjadi penyebab kok bisa masih ada yang mengonsumsi narkoba itu masih di sekeliling kita gitu loh, dan kita nggak tahu gitu kalau dia mengonsumsi gitu. Oke. Narkoba adalah suatu yang bisa dikatakan berharga lah ya. Kalau mungkin bagi mereka berharga, soalnya kan narkoba itu ada nilai jualnya. Kadang bisa sangat mahal banget kan narkoba itu. Itulah yang mendorong mereka untuk tetap melakukan ataupun penyalahgunaan narkoba itu. Menyalahgunakan narkoba itu dengan menyebarkan ke orang-orang, agar orang-orang itu senantiasa membeli barang itu. Kadang kita tidak tahu tapi kita tetap membeli gitu. Karena memang kita tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut gitu. Dan karena memang narkoba itu suatu hal yang berharga, jadi orang-orang melakukan segala cara agar narkoba itu bisa terjual lah istilahnya, bisa terjual agar mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kadang orang-orang di luar sana menyelundupkan narkoba lewat secara langsung mungkin ya. Kalau secara langsung banyak, kalau nggak gitu lewat media sosial atau deep web yang bisa kita ya, tidak tahu. Bisa kadang lewat internet yang ilegal gitu. Jadi bisa orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan narkoba itu sendiri, dan
Otomatis kalau seperti itu orang-orang pun juga harus berusaha bagaimana ya apa caranya iki narkoba iki iso payu. Bagaimana caranya narkoba itu bisa terjual meskipun itu sedikit apapun itu pasti berusaha untuk terjual karena itu ada harganya dan itu mereka berusaha agar sampai tidak ketahuan lah, agar jual beli itu tetap terlaksana atau terjadi gitu loh. Jadi otomatis kan kalau sudah seperti itu, kita orang tua pun juga nggak tahu gitu loh. Kita orang tua, mungkin kakak adiknya pun juga nggak tahu gitu. Oh arek iki senengane tuku jajan iki, oh arek kok tuku jajan iki kan juga nggak tahu gitu. Kita tahu yang ada dalamnya tuh kayak gimana gitu. Seperti itu. Oke Kak, mungkin dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah terjadi itu contohnya seperti yang kita bawakan tadi kasusnya. Itu kan biasanya terjadi karena kurangnya edukasi dari masyarakat mengenai bahayanya narkoba itu. Nah, kalau menurut Kakak nih, kita sebagai generasi muda itu bagaimana sih cara untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu mengenai bahayanya narkoba itu, Kak? Oke, kita sebagai seorang generasi muda mengedukasi masyarakat seperti yang udah tak sampaikan sedikit di awal tadi, yang udah tak singgung. Kalau misalkan kita punya media sosial, kita punya relasi pertemanan, kita punya lingkungan yang bisa kita manfaatkan lah, bisa kita manfaatkan. Mungkin dengan kita mengadakan perkumpulan ataupun kita bincang-bincang sedikit lah, mungkin seperti ini contohnya ya. Kita bincang-bincang kalau gini lo narkoba, gini lo perkembangan narkoba sekarang, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi bahayanya, penyebarannya, kemudian apapun itulah, yang penting pokoknya tentang narkoba itu sebenarnya mudah kita berikan edukasi kepada masyarakat, itu mudah. Contoh kecilnya, misal kita bisa mengupload story ataupun tentang bahaya narkoba di Instagram ataupun di YouTube ataupun di WhatsApp, istilahnya itu sedikit banyak pasti orang akan mengetahui, sedikit banyak pasti orang akan membaca, oh ini tah narkoba itu, oh seperti ini tah narkoba. Lalu ketika kesadaran itu tumbuh di antara mereka, pasti mereka memiliki pemikiran yang sama seperti kita. Mungkin kayak oh narkoba itu suatu hal yang harus dibasmi, diperangi. Ketika mereka sudah memiliki kesadaran itu, kita memiliki banyak sekali teman lah untuk membasmi narkoba itu yang saat ini banyak tersebar gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Menurut apa yang sudah dibicarakan Kak Malik tadi, mungkin kita sebagai generasi muda nantinya mulailah dengan hal kecil gitu, meskipun itu cuma kita mengajak nongkrong teman-teman kita, hal yang positif lah, itu sebagai salah satu bentuk dengan betul. Kita mengurangi apa itu penyalahgunaan narkoba itu seperti itu. Oke, kalau aku bisa nyimpulin dari percakapan kita dari awal sampai akhir, jadi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini sangat penting untuk diperingati ya Kak ya. Iya, guna mengedukasi masyarakat, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar penyalahgunaan narkoba ini bisa berkurang seperti itu. Betul. Pun kita sebagai generasi muda juga sangat berperan penting guna mengedukasi masyarakat seperti itu Kak. Oke, setelah dari percakapan kita yang mungkin panjang tadi lah ya, mungkin kira-kira dari Kak Malik ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata buat generasi muda dan teman-teman di luar sana. Silahkan Kak. Ini kalau mungkin nggak sepatah dua kata, kayaknya nggak apa-apa ya. Beberapa kata kok. Silahkan. Kalau buat teman-teman semua yang lihat video ini ataupun semua yang ada di dunia, nggak cuma yang ada di Indonesia, perhatikan diri kalian masing-masing. Semangatlah kalian menjalani hidup kalian. Jika hari ini kita memperingati Hari Anti Narkotika atau Hari Anti Narkoba seluruh dunia internasional, itulah merupakan sebuah ajang bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran bahwa narkoba adalah sesuatu yang harus dibasmi dan diperangi di seluruh dunia ini, terutama kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi percayalah masa depan membutuhkan kita. Apa yang kita lakukan hari ini pasti akan berdampak di masa depan. Kita hari ini menumbuhkan kesadaran di antara masing-masing bahwa narkoba adalah sesuatu yang harus dihilangkan di dunia ini. Jadi kesadaran ini kita, saya, dan teman-teman semua nggak mau hilang di tengah jalan. Jadi kesadaran ini harus terus ada di antara masyarakat untuk hari ini, esok, masa depan, dan seterusnya.
Jadi buat teman-teman semua, terutama kita kan semua seorang pemuda ya. Betul, Kak. Sebagai seorang pemuda harus mampu menjadi pribadi yang baik, harus jadi pribadi yang mampu menjadi contoh bagi orang lain, selalu melakukan hal positif dan bermanfaat bagi orang lain. Diibaratkan pemuda adalah sepucuk surat bagi masa depan, di mana kaki langit adalah tapal batas yang harus ditaklukkan. Terima kasih. Oke, betul banget apa yang udah dikatakan oleh Kak Malik tadi. Mungkin bagi teman-teman bisa dimulai dari melakukan hal-hal positif pada dirinya sendiri, baru kita bisa mengedukasi kepada masyarakat seperti itu. Ya. Mungkin Kak sudah ya. Aku sama Amanda dan teman-teman Tegas lainnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Malik sama-sama. karena sudah menyempatkan waktunya buat Oke. hadir. Dan semoga apa yang jadi pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Ya, di sana. amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman ataupun kakak-kakak yang sudah berikan kesempatan untukku, untuk saya Malik gitu, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf atas nama diriku sendiri dan juga Duta Anti Narkoba Kota Malang kalau misalkan ada salah atau kata. Mungkin kedepannya kita bisa kerjasama atau Siap-siap. hal yang Mungkin nanti demikian. bisa Oke. kita bicarakan. Oke. Oke. Jangan biarkan narkoba mengendalikanmu, karena dirimu sendiri yang akan mengendalikan masa depanmu. Terima kasih, sampai jumpa di Tegas Podcast Season 3 episode selanjutnya.